Shalom Pak Mike, perkenalkan nama saya Aryo Anafasai Purnamkusumawayohi. Saya dari kelas B dan saya mendapatkan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Langsung saja saya akan membawakan materi saya. Sebelum itu materi yang akan saya bawakan ada tertera di atas ini ya. Pendahuluan. Pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh individu atau badan hukum. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tanah yang digunakan PBB ini mencakup tanah yang digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, dan komersial. Bangunan yang dikenai PBB meliputi rumah tinggal, gedung perkantoran, pabrik, ruko, dan bangunan lainnya. Tujuan dari penerapan PBB adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak dan untuk mengatur pembangunan lahan dan bangunan secara efisien. Definisi wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Suandi tahun 2008 pasal 107. Berdasarkan definisi wajib pajak di atas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungutan pajak, pemotongan pajak, dan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak bumi dan pembangunan. Sistem pemungutan pajak bumi yang digunakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah Official Assessment System, di mana sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau apart pajak. Maka dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. Selanjutnya, peraturan dan undang-undang terkait pajak bumi dan bangunan. PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan UU PBB. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama dalam penerapan dan pengaturan PBB di Indonesia. Selain UU PBB, terdapat juga peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih detail mengenai PBB ini, seperti pengaturan pemerintah atau PP dan peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Brigjen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengatur tentang objek pajak, tarif pajak, kewajiban pajak, dan pemeriksaan dan penagihan PBB. Berdasarkan undang-undang ini, setiap pemilik tanah dan bangunan yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak PBB dan memiliki kewajiban untuk membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek dan objek pajak bumi dan bangunan.
Yang merupakan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal yang terdapat hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Sementara hukum objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Lebih rinci, yang termasuk objek pajak bumi adalah berupa sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sementara contoh subjek pembangunan meliputi rumah tinggal, hotel, pabrik, bangunan, gedung bertingkat, perusahaan berbelanja, perbelanjaan, kolam renang, pagar mewah, jalan tol, dan lain sebagainya, tempat penampungan, dan juga air dan gas. Objek pajak dikecualikan. Sebagaimana aturannya, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB dan memiliki kriteria tertentu, yakni A. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. B. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan. C. Digunakan untuk kebugaran, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu. D. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman pengembalaan, dan dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuai suatu hukum atau hak. E. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. F. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir yaitu kewajiban wajib pajak. Setiap pemilik tanah dan bangunan memenuhi syarat wajib pajak PBB dan memiliki kewajiban untuk membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-undang mengatur beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, antara lain: yang pertama, melaporkan data pemilikan tanah dan bangunan. Wajib pajak harus melaporkan data pemilikan tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah setempat, dan data ini meliputi informasi mengenai luas tanah, jenis bangunan, nilai jual objek pajak, dan informasi lain yang diperlukan untuk menetapkan berdasarkan PBB. Yang kedua yaitu membayar PBB tepat waktu. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar PBB tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pembayaran PBB yang terlambat dapat dikenakan sanksi dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyampaikan perubahan data pemilikan, yaitu wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan perubahan data pemilikan tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah. Ini meliputi perubahan status kepemilikan, perubahan luas tanah, perubahan jenis bangunan, dan informasi lain yang relevan. Hal ini juga penting agar dapat pemilikan yang tercatat tetap akurat dan terkini. Yang terakhir yaitu menyampaikan keberatan dan banding. Jika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian dalam penetapan atau pembayaran PBB, wajib pajak memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan mengajukan banding. Proses keberatan dan banding ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekian dan terima kasih video dari saya. Selamat malam.